Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Rahmayu dengan NPM 40222100195. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian adalah institusi keuangan yang menyediakan solusi pinjaman dengan jaminan berupa barang berharga, seperti perhiasan, kendaraan, atau sertifikat properti. Tujuan utama pegadaian adalah membantu individu yang memerlukan dana tunai dengan cepat melalui sistem gadai. Pegadaian berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang cepat dan mudah, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana dalam waktu singkat tanpa prosedur yang rumit. Pegadaian menjadi alternatif yang penting dalam sistem keuangan, khususnya bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Jenis pegadaian ada dua. Yang pertama ada pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional ini beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum yang menggunakan bunga sebagai imbalan atas peminjaman yang diberikan. Pegadaian konvensional telah lama dikenal dan digunakan secara luas karena prosesnya yang relatif cepat dan sederhana. Lalu yang kedua ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari riba atau bunga. Pegadaian syariah menggunakan akad khusus seperti akad ran, gadai dan ijarah atau sewa untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan hukum syariah. Pegadaian syariah lebih menekankan pada keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pegadaian konvensional. Prinsip dasar pegadaian konvensional yang pertama itu sistem ekonomi umum. Pegadaian konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional yang berlaku umum. Pendapatan utama diperoleh dari bunga yang dikenakan pada pinjaman. Lalu, penggunaan bunga. Bunga dikenakan sebagai imbalan atas penggunaan dana yang dipinjamkan. Jumlah bunga biasanya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah peminjaman dan dihitung selama periode pinjaman. Lalu, proses dan mekanisme. Proses yang pertama adalah penyerahan jaminan, yaitu nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada pegadaian. Barang jaminan ini kemudian dinilai oleh pegadaian untuk menentukan nilai pinjaman yang dapat diberikan. Lalu proses yang kedua adalah penilaian barang jaminan. Barang jaminan dinilai oleh pegadaian berdasarkan kondisi dan nilai pasarnya. Proses penilaian ini penting untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan. Lalu selanjutnya pemberian pinjaman. Setelah penilaian, pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan nilai barang jaminan. Jumlah pinjaman ini biasanya lebih rendah dari nilai barang untuk mengurangi resiko bagi pegadaian. Lalu proses yang terakhir adalah penjualan jaminan. Jika nasabah gagal membayar pinjaman pada waktu yang telah disepakati, pegadaian berhak menjual barang jaminan untuk menutupi hutang. Proses penjualan ini dilakukan setelah melalui beberapa tahapan peringatan kepada nasabah. Keuntungan dari pegadaian konvensional ini ada 3. Yang pertama, proses cepat dan mudah. Pegadaian konvensional menawarkan proses yang cepat dan sederhana, dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang populer bagi mereka yang membutuhkan dana segera. Yang kedua, ada aksesibilitas. Jaringan layanan pegadaian konvensional tersebar luas, sehingga mudah diakses oleh masyarakat di berbagai lokasi. Dan yang terakhir adalah tanpa survei lokasi. Pegadaian konvensional ini tidak memerlukan survei lokasi atau pemeriksaan kelayakan usaha, sehingga prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional. Lalu, kelemahan pegadaian konvensional ini adalah yang pertama, beban bunga tinggi. Bunga yang tinggi dapat menjadi beban bagi nasabah, terutama jika pinjaman tidak dapat dilunasi dalam waktu singkat. Lalu yang kedua ada resiko kehilangan barang. Barang jaminan beresiko hilang jika nasabah gagal membayar pinjaman. Pegadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan untuk menutupi hutang. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini tidak sesuai bagi nasabah yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam karena penggunaan bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Prinsip dasar yang pertama adalah menghindari riba. Pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba atau bunga.
Pendapatan diperoleh melalui sistem bagi hasil dan biaya administrasi yang adil dan transparan. Lalu, akad syariah. Transaksi dilakukan melalui akad-akad khusus seperti akad rahan atau gadai dan penjaminan barang dan ijarah atau sewa untuk biaya pemeliharaan dan administrasi. Akad-akad ini memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan hukum syariah. Lalu, proses dan mekanisme pegadaian syariah. Yang pertama, akad rahan dan ijarah. Nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan melalui akad rahan, sementara pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan dan administrasi melalui akad ijarah. Kedua akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Lalu selanjutnya penilaian dan biaya. Barang jaminan dinilai untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Biaya administrasi dan pemeliharaan ditentukan secara transparan dan adil, tanpa adanya unsur riba. Lalu selanjutnya pemberian pinjaman. Pinjaman diberikan kepada nasabah berdasarkan nilai barang jaminan. Sistem ini memastikan bahwa nasabah tidak terbebani oleh biaya yang tidak adil. Lalu yang terakhir adalah penjualan jaminan. Jika nasabah gagal melunasi pinjaman, barang jaminan dijual secara transparan untuk menutupi hutang. Proses penjualan ini dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu ada keuntungan pegadaian syariah. Yang pertama, sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian syariah bebas dari riba, sehingga lebih sesuai untuk nasabah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu yang kedua, ada biaya yang transparan. Biaya administrasi yang dikenakan jelas dan adil, tanpa unsur riba. Lalu yang terakhir ada prinsip keadilan. Transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, menghindari eksploitasi nasabah. Tetapi pegadaian konvensional ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, proses administrasi yang kompleks. Proses administrasi bisa lebih kompleks dibandingkan dengan pegadaian konvensional karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Lalu yang kedua, ada akses yang terbatas. Ketersediaan dan akses layanan pegadaian syariah lebih terbatas dibandingkan dengan pegadaian konvensional. Lalu yang ketiga, memerlukan pemahaman syariah. Nasabah perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum syariah untuk memanfaatkan layanan ini dengan benar. Lalu saya akan membandingkan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Yang pertama, sistem bunga dengan biaya administrasi. Pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga yang ditentukan dari awal yang dapat memberatkan nasabah dalam jangka panjang. Lalu pegadaian syariah menggunakan biaya administrasi dan pemeliharaan yang lebih transparan dan adil, sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, ada perbedaan prinsip dan etika. Dari pegadaian konvensional berdasarkan hukum ekonomi umum yang berlaku luas tanpa memperhatikan aspek keagamaan, dan pegadaian syariah berdasarkan hukum syariah yang mengutamakan keadilan dan menghindari riba dengan prinsip transaksi yang adil dan transparan. Lalu yang ketiga ada resiko dan kepastian. Pegadaian konvensional, resiko kehilangan barang jaminan lebih tinggi karena adanya bunga yang dapat memberatkan nasabah. Tetapi pegadaian syariah resikonya lebih rendah dengan biaya yang lebih transparan dan adil serta prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas dan aksesibilitas. Kalau pegadaian konvensional lebih fleksibel dan mudah diakses dengan jaringan layanan yang luas dan tersebar di berbagai lokasi, tapi pegadaian syariah lebih terbatas dalam akses, tetapi lebih sesuai untuk mereka yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.